Beberapa ratus tahun yang lalu terjadilah rute perjalanan manusia yang sangat luas, sangat jauh namun aktif dilewati pedagang yang menghubungkan dunia barat dan dunia timur dengan rute lebih dari 10.000 km. Terjadilah pertukaran barang, ide, dan budaya yang kemudian hari dinamakan Silk Road atau Jalur Sutra. Di tahun 2013 seorang manusia ingin menghidupkan kembali Silk Road tersebut dan dia menamakan The Belt Road Initiative atau BRI. Mengikat perdagangan negara-negara di bawah manajemen Tiongkok yang akan mengikat 70% perdagangan dunia, memutar 65% dari global GDP, juga akan mentautkan 65% penduduk dunia, mengendalikan 70% sumber energi dunia, menyediakan 70% kebutuhan pangan dan memutar 80% sumber daya mineral dunia. Untuk itu, BRI meluncurkan multiple project di seluruh negara yang setuju menjadi bagian dari BRI tersebut, seperti di Pakistan untuk membangun infrastruktur jalanan, di Sri Lanka pelabuhan laut yang sangat besar kapasitasnya, membangun kota untuk warga Tiongkok di Malaysia, hydropower plant di Uganda, jalan bebas hambatan di Serbia, dan itu hanya sebagian kecil dari apa BRI rencanakan untuk mentautkan dunia. Yang pertama memang jalur distribusi yang dibangun, seperti jalanan, jalur kereta api, shipping line, pelabuhan, pemurnian minyak atau oil refinery, industrial park, pembangkit listrik. Semua telah dibangun di 72 negara yang setuju membangun dengan uang Tiongkok dan jadi bagian dari BRI. Di awalnya, Belt and Road yang dalam arti sederhananya adalah jalan dan ikatan ekonomi dalam propagandanya, namun yang ditakutkan oleh kaum nasionalis adalah sebentar lagi akan ditekankan bahwa yuan sebagai alat bayar dan ini sudah di atas ekonomi karena mata uang adalah kedaulatan kalau yang paham bernegara. Kemudian ideologi akan masuk melalui budaya, kultur Tiongkok yang menjadi satu pemahaman ideologi politik tentunya. Dan ini ditakuti oleh kaum nasionalis. Ideopolitik Tiongkok menjadi bagian dari sebuah negara. Jadi, banyak yang melihat ini adalah super highway atau jalur cepat untuk membuat Tiongkok menjadi negara superpower. Inilah rencana Xi Jinping untuk menjadi world power. Apakah rencana tersebut akan berhasil? Apakah Amerika dan sekutunya menjadi terancam? Apakah Indonesia terjebak di antara keduanya dan tidak akan menjadi negara besar karena tidak punya kebijakan internasional? Kita akan membahas lebih dalam lagi. Sahabat, video narasi kali ini didukung oleh Dinaran, aplikasi simpan emas dan transaksi menggunakan emas sebagai alat tukar pertama di dunia. Download aplikasi Dinaran di Google dan Apple Store dan segera tabung emas sebagai senjata anti inflasi harta Anda. Kembali ke BRI, Belt and Road Initiative. Strategi Tiongkok mengikat dunia untuk menjadikan Tiongkok negara superpower. Di Tiongkok, BRI namanya Yi Dai Yi Lu dan daripada salah spellingnya, kita menyederhanakan dengan BRI saja. BRI ini diperkirakan menelan investasi sebesar 8 triliun dolar, sebuah nilai yang luar biasa, 40 kali APBN Indonesia. Jangan tanya duitnya dari mana. Ini hal yang selalu diingatkan, tanpa MMT ya nggak mungkin ada dananya. Wis yo, kita lanjut. Angka 8 triliun dolar tersebut di 200 negara, hanya ada 16 negara yang GDP-nya melebihi angka tersebut. Jadi bagaimana kok BRI itu bisa jalan? Negara mana saja yang sudah terikat di dalamnya? Apakah hanya integrasi ekonomi BRI itu atau akan masuk ke politik sebuah negara yang tidak setuju masuk BRI namun sumber alamnya harus diambil? Maka politik negara yang ditarget, didesain, dimodali agar pemenangnya adalah orangnya BRI. Dan pertanyaan penting harus dijawab segera. Apakah strategi ekonomi BRI ini akan jangka panjang menguntungkan negara yang bergabung atau hanya menguntungkan Tiongkok? Kita akan mulai membedahnya. Kita kembali ke Oktober 2013 di Kazakhstan. Xi Jinping mengatakan pertama kali tentang semangat membangun kembali sejarah masa lalu di zaman modern tentang Silk Road abad pertengahan yang akan menjadi motor penggerak ekonomi di zaman modern ini. BRI diresmikan sebagai Unified Global Market atau penyatuan pasar global mulai dijalankan. Setahun kemudian, Xi Jinping ke Indonesia dan menyatakan yang namanya Maritime Silk Road, di mana jalur laut maritim digadang-gadang karena paling murah dibandingkan jalan darat dan jalan udara dalam distribusi barang secara jumlah besar. Jalur maritim yang terbaik, jalur laut, dan tanpa Indonesia ikut, maka rencana besar Maritime Silk Road akan gagal. Laut di wilayah Indonesia, juga selat di Indonesia adalah urat nadi 80% barang made in China. Ada 6 koridor utama jalan darat dalam BRI, yaitu jalur pertama dari Jilin ke Saint Petersburg, jalur darat tentunya menggunakan rel. Kemudian yang kedua adalah dari Shandong ke Denmark, juga melalui Kazakhstan dan Turki. Lalu dari Hainan ke Malaysia, kemudian dari Guangdong ke Bangladesh, lalu dari Xinjiang ke Pakistan. Pakistan vital bagi Tiongkok karena memotong jalur laut menuju sentral Tiongkok, termasuk memasukkan sumber energi dari Timur Tengah.
Dan Amir Khan merupakan tokoh seorang pemimpin Pakistan yang disupport oleh Tiongkok. Apa saja yang Tiongkok mau, Amir Khan berikan. Namun sayang saat ini Amir Khan sudah tumbang dan tidak jadi Perdana Menteri lagi. Namun terus menggoyang politik Pakistan di dalam dan luar negeri atas pejabat yang baru, yaitu Perdana Menteri Sharif. Kita fokuskan ke Pakistan dalam BRI karena buckle atau kepala ikat pinggangnya adalah Pakistan. Pakistan bukan saja sambungan darat antara tengah Tiongkok dan barat Tiongkok, tapi ketemu dengan jalur maritim yang melalui Indonesia sisi timur dan melalui terusan Suez di sisi barat. Semua dipul di Pakistan. Pakistan tempat Silk Road bertemu dengan Maritime Road. Posisi Pakistan sangat strategis di Laut Arabia tersebut. Inilah rute alternatif baru untuk oil and gas supply ke Tiongkok. Bagi Islamabad, ini adalah curahan uang masuk ke Pakistan. Di mata barat, Pakistan dulu bukan pilihan strategis dan barat shock dengan strategi Tiongkok tersebut. Highway, railway, dan hydropower dibangun di Pakistan dalam skala masif, bernilai setengah dari GDP Pakistan yang senilai 270 billion dolar tersebut. Siapa yang membiayai? Semua disubsidi oleh pinjaman Tiongkok. Sekali lagi, dengan pinjaman Tiongkok. Tiongkok membangun untuk distribusi barang Tiongkok, namun modalnya pakai aset negara lain. Yang membiayai adalah banknya Tiongkok, yang menerima pinjaman adalah pemerintah Pakistan. Ini proyek pastinya adalah untuk memudahkan barang Tiongkok. Tiongkok yang untung banyak, namun pemerintah Pakistan malah berhutang ke Tiongkok. Sejauh ini, pada mulai paham?